Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Aku Rohim. Aku akan membahas tentang kehidupan sosial kita, yaitu society kita. Di sini aku khususkan untuk kalian para milenial atau Gen Z sebagai generasi muda bagi bangsa Indonesia. Jadi video ini aku khususkan untuk Gen Z sebagai audiensnya gitu. Bukan berarti yang generasi anak-anak sekarang atau orang tua baby boomers di zaman dulu tuh tidak boleh ya. Tapi ini lebih dikhususkan bagi Gen Z gitu. Jadi aku buka dengan adanya kenapa sih aku milih topik ini, topik bijak bersosial media ini. Jadi di video aku kali ini tuh bukan hanya menginformasikan, jadi aku juga akan mengajak melalui kampanye aku, yaitu bijak bersosmed. Latar belakang aku milih topik ini karena adanya banyaknya kasus-kasus dampak negatif sosial media, penggunaan sosial media di Indonesia. Penggunaan sosial media itu tidak diimbangi dengan sikap kebijaksanaan dari dalam diri kita gitu. Kasus-kasus itu sudah banyak terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu kasus cyberbullying yang semakin meningkat di Indonesia maupun di dunia, terutama pada saat COVID-19 karena semua serba online. Cyberbullying juga meningkat lebih drastis lagi. Kasus lainnya yaitu penipuan melalui sosial media. Kemudian yang terakhir yaitu kasus kejahatan dari pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya yang berawal dari sosial media. Tentunya kasus-kasus tersebut tuh menjadi latar belakang alasan kenapa aku milih topik ini dalam video aku kali ini gitu. Kemudian tentang membahas intinya, apa sih sosial media serta kebijaksanaan kita dalam bersosial media itu. Jadi bijak dalam bersosial media itu bagaimana cara kita, sikap kita, bijaksananya kita, bertanggung jawabnya kita dalam menggunakan akun-akun kita, akun sosial media kita di kehidupan sehari-hari. Nah, melalui gerakan bijak bersosmed ini, aku mengajak kalian untuk lebih bijaksana lagi dalam penggunaan sosial media kalian, menjaga nilai positif dan selalu berhati-hati dalam penggunaannya. Meskipun sosial media itu punya kita sendiri, itu privasi kita sendiri, hak-hak kita sendiri, tentunya harus diimbangi dengan sikap-sikap bijak kita gitu, sikap bertanggung jawab kita, kebijaksanaan kita, agar tidak membawa dampak buruk bagi kita. Terus apa sih efek dari ketidakbijakan kita dalam bersosial media? Efek dari sikap kita yang tidak bijak dalam bersosial media itu pertama selalu merasa kurang, kita kurang bersyukur, kita selalu merasa ada yang kurang dalam kehidupan kita karena kita melihat orang lain bisa, kita nggak bisa, padahal itu sudah cukup bagi kita. Kita merasa kurang, kita kurang bersyukur gitu. Yang kedua itu adanya FOMO, fear of missing out. Apa sih FOMO itu? FOMO itu sederhana itu kita merasa ketertinggalan dengan orang lain. Orang lain udah sampai mana, kita baru start. Padahal di dalam kehidupan itu semua jalan kehidupan itu sudah ada takdirnya gitu. Sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kita hanya bertugas berusaha dan berdoa tanpa harus kita menyamakan langkah dengan orang lain. Terus selanjutnya itu ada menimbulkan anxiety. Anxiety itu sederhana itu menimbulkan kecemasan bagi diri kita sendiri gitu. Kemudian ada menimbulkan depression itu yang seperti kita tahu, depresi karena kita merasa kurang, kita merasa ketertinggalan gitu dan lain sebagainya, menimbulkan depresi baik dari depresi ringan sampai depresi berat atau akut. Kemudian ada itu mempengaruhi pola kehidupan kita, terutama itu pola tidur dan pola makan kita karena dampak buruk dari sosial media. Kita lebih sering begadang, jam tidur kita terbalik, aturan tidur di malam hari, ini tidur kita di siang hari gitu. Tentunya sosial media itu juga membawa dampak negatif lainnya, yaitu dampak addicted. Addicted itu sederhananya itu memberikan candu bagi kita, baik dari game, sosial media lain sebagainya gitu. Itu membuat diri kita tuh candu. Salah satunya itu kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, dimana anak-anak kecil itu sudah mulai kecanduan di sosial media gitu. Nah,
Terus bagaimana sih cara kebijaksanaan kita dalam bersosial media itu? Itu dapat diwujudkan melalui beberapa cara. Yang pertama itu jangan mudah terlalu percaya terhadap orang lain atau informasi yang disebarkan. Kita harus riset terlebih dahulu bahwa informasi tersebut itu benar. Terus yang kedua itu jaga etika dalam bersosial media. Etika itu seperti kita tidak melakukan hate comment kepada orang lain. Kemudian yang ketiga itu memfilter atau menyaring informasi yang ada. Tidak semua harus kita masukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, jangan bagikan informasi atau share data pribadi ke orang lain melalui sosial media. Ini banyak banget terjadi di kehidupan kita, apalagi dalam melakukan login aplikasi ini banyak diperlukan data-data diri. Nah, itu kita harus hati-hati. Kemudian media sosial itu harus digunakan secara positif, seperti kita mengekspresikan karya kita. Seperti kita bisa nari, kita bisa fotografi, kita bisa nyanyi, dan lain sebagainya. Hal itu harus kita gunain sosial media sebagai medianya. Media berekspresi bagi kita. Nah, apabila kita sudah sering menggunakan sosial media untuk hal-hal positif seperti mengekspresikan karya, maka algoritma dari sosial media kalian itu akan mengikuti positif. Seperti di Instagram, seperti kita lebih sering searching tentang masalah fotografi, maka yang muncul di beranda Instagram itu juga tentang fotografi gitu. Nah, itu tadi itu materi inti dari video kali ini, yaitu tentang bagaimana sih dampak serta cara kita dalam bijak bersosial media. Nah, sebagai penutup, aku akan memberikan kesimpulan bahwa bijak bersosial media itu pentingnya adalah menghindari hal-hal negatif, menjaga privasi agar tidak menjadi konsumsi publik, mengurangi tingkat kejahatan, serta menangani atau mengurangi adanya cyberbullying. Dengan bijak bersosial media, kita akan menjaga kehidupan kita yang sebenarnya di kehidupan nyata kita. Dan untuk terakhir kalinya, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk bijak bersosial media melalui gerakan milenial bijak bersosmed. Nah, milenial ini aku ajak karena sebagai generasi emas bangsa Indonesia, tentunya harus bisa menggunakan sosial media dengan bijak demi kehidupan kita yang lebih baik. Bijak di sosmed, di kehidupan kita tidak diinjak. Terima kasih. Bye-bye.